Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Purba, NPM 282121028. Saya sekarang seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Medan Area. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas keurusan saya yang mengenai ide potensi tambahan penghasilan. Ada beberapa pertanyaan dari tugas yang diberikan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, ide bisnis yang saya lakukan itu ide jualan secara online yang menurut saya yang bagus untuk saya lakukan, dan yang akan saya lakukan adalah ide bisnis yang menyangkut paut dengan kegiatan sehari-hari saya. Karena saya seorang pedagang sayur-sayuran dan bumbu-bumbu dapur, saya berencana untuk menjual secara online jualan saya seperti sayur-sayuran, bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang kedua, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, ini contoh produk-produk yang akan saya pasarkan di secara online, sayur-sayuran dan bumbu-bumbu dapur. Berikut ada pertanyaan kedua yang dimana, apa kegiatan utama saya bisnis Anda yang dapat menghasilkan laba? Menurut saya, dari bisnis yang saya lakukan ini, kita bisa mendapatkan laba dari beberapa tindakan, yaitu dari hasil penjualan sayur yang saya pasarkan di media sosial, dan yang kedua dari hasil penjualan bumbu dapur yang saya pasarkan di sosial media, dan yang ketiga saya menyediakan pesanan partai besar maupun kecil untuk cateringan, pesta, atau acara apapun itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis saudara tersebut? Untuk menambah omset, ada satu tindakan yang saya lakukan, itu melakukan atau menerima pesanan luar dari yang kita jual. Seperti saya tidak menyediakan plastik untuk jualan. Tetapi apabila pembeli saya atau konsumen saya ingin memesan di luar dari yang saya pasarkan, saya akan menerimanya, tapi dengan mengambil labanya juga. Begitulah cara saya menambahkan omset dari bisnis saya. Pertanyaan berikutnya, ceritakan cara mengelola keuangan usahanya. Saya mengelola keuangan itu saya terapkan, yaitu saya menggunakan sistem yang dimana saya sebagai pemilik toko atau bisnis tersebut yang menjalankannya, yang langsung turun tangan untuk mengelola keuangannya. Karena menurut saya lah yang tahu bagaimana sistem pengelolaan keuangan itu yang dengan baik, agar uang itu tidak lari kemana-mana seperti pengeluaran yang tak terduga. Itu saya yang melakukannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan sumber daya utama yang menjadi core bisnis saudara. Target bisnis yang saya jalankan ini ialah, atau core yang saya targetkan dalam bisnis tersebut ialah ibu-ibu rumah tangga, para pekerja yang aktif di sosial media, seperti yang dia jual-jual online. Otomatis dia akan juga scroll atau mencari juga, dan lambat laut dia akan mungkin bisa melihat produk saya, dan mungkin dia tertarik akan membeli produk saya. Dan para pembisnis makanan yang di sosial media, seperti yang jual online, yang GoFood, itu target saya juga. Yang pokoknya yang bersangkut pautan dengan bisnis online itu akan jadi core bisnis saya yang utama. Dan untuk melakukan pemesanan online atau pemesanan makanan secara online, saya memilih core bisnis itu karena di era sekarang ya kita tahu di mana yang COVID-19 menguntungkan bagi pembisnis online di era sekarang. Begitu menurut saya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Jelaskan bagaimana cara mempersiapkan tim yang tangguh untuk membantu usaha saudara agar berkembang. Oke, dalam bisnis saya ini, dalam pembentukan tim yang tangguh, saya menggunakan beberapa orang yang membantu saya, yang dimana saya memilih orang yang baik dalam komunikasi, saling menghargai sesama pekerja, dan juga memerlukan satu orang yang pandai di bidang komunikasi atau pemasaran, yang pandai dalam komputer. Kenapa? Karena saya ini kan berbisnis online. Apabila saya tidak memilih salah satu dari keempat tim saya ini, ada yang mengetahui tentang bagaimana cara pemasaran online dengan baik, itu akan menjadi batu loncatan dengan saya, karena saya akan tertolong dengan apabila saya memiliki tim yang dalam tim tersebut terdapat orang yang tangguh atau pandai dalam di bidang pemasaran online. Dan untuk pembentukan tim yang tangguh juga saya lakukan dengan pemberian bonus di akhir tahun atau akhir bulan. Apabila target yang saya pasarkan mendapatkan penghasilan yang bagus, saya akan membagi-bagikan bonus tersebut kepada tim-tim saya itu, yang terdapat hanya beberapa orang. Saya akan memberikan bonus karena agar mereka lebih semangat dan semakin giat untuk memajukan bisnis yang kami jalankan, atau tim yang saya pilih untuk menjalankan bisnis tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam mewujudkan bisnis, saya memiliki rencana kerja. Yang pertama itu rencana kerja dalam sistem dalam pekerjaan. Yang pertama itu jam operasional yang untuk kita terima untuk dalam pemesanan itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Yang kedua, menerima jasa antar dengan tarif yang kita kenakan itu 2.000 per 1 kilometernya. Sistem yang ketiga, tidak menerima pesanan yang tidak sopan. Itu maksud saya yang dia memesan secara tidak sopan atau menggunakan kata-kata kasar atau memang tidak layak untuk dipakai sebagai konsumen yang baik. Sistem yang keempat itu kita menggunakan apabila barang yang saya kirimkan ke konsumen tidak sesuai dengan yang ia pesan, atau rusak atau lecet atau tidak sesuai lah pokoknya, itu kami akan menerima jasa antar untuk dipulangkan lagi kembali ke pihak saya atau pihak tim saya, agar bisa kami ulang kembali pengiriman ulang dengan baik, atau konsumen pun bisa mengcancelnya. Dan biaya yang sudah dikirim akan kami pulangkan kembali. Itu rencana kerja sistem dalam pekerjaan. Yang kedua itu standar kualitas produk. Yang pertama, produk yang kami pasarkan ini dijamin 100% halal. Yang kedua, pengemasan yang kita lakukan dengan baik, dan barang yang sudah dikemas kami jamin tidak hancur atau rusak. Yang ketiga, produk yang kita pasarkan terjamin baik dikonsumsi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya atau mengandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia ataupun makhluk hidup. Yang keempat, tempat produksi yang kami pasarkan atau untuk tempat kami pengemasan produk itu sudah terpantau dan terkendali kebersihannya dan pengemasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini TPU usaha atau tol praoperasional usaha. BIP-nya bisa kita lihat yang saya jabarkan ini. Dan ini PBP-nya sudah saya jabarkan, dan ini ROI-nya dan sudah saya jabarkan juga. Apabila ada kesalahan dari pihak pembaca, tolong disampaikan kepada saya, karena saya juga manusia, punya kesalahan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.